Kenalkan, ini saya Anis, mahasiswa Undip. Ini di sini saya akan melakukan namanya implementasi ya Bu, sama Mbak Bianto. Kan Mbak Bianto ini punya hipertensi sama diabetes mellitus ya. Iya. Ya, di sini saya mau tensi Mbak dulu. Iya. Terakhir tensi kapan Mbak? Waktu itu? Ya, Pak, sama saya. Iya. Oh. Itu toh. Kemarin pas dia juga datang aku kok. Udah berapa lama sakitnya? Ya seminggu. Atau minggu Selasa. Ini hari apa? Selasa ya? Iya. Minggu. Udah minum obat? Sudah. Beli obat di apotek. Nah, tadinya mau berangkat ke puskesmas kok. Males. Kapan? Ini hari ini tadi. Terus sama apa? Bersih-bersih. Ada enak apa ya? Iya. Suka dikerik gitu nggak sih? Udah. Kari anti jet. Ya soalnya 72 nih. Iya. 72 lebih. Tensinya 139/87. Tinggi juga ya? Iya, udah normal ya Mbak. Kemarin itu berapa ya? Kayaknya 130-an juga. Iya. Iya. Cek gula dulu ya Mbak. Soalnya aku batuk jadi nggak ngombe yang untuk ya nggak minum yang obat. Iya. Gulanya 132. Udah makan ini? Udah. Tadi pagi. Oh, udah. Ya 132. Ya agak tinggi, tapi karena kan udah makan ya, jadi segini. Ini masih nggak apa-apa. Iya. Kemarin dicek berapa? Waktu sama saya itu kayaknya nggak sampai. 101. Ya 101. 101. Iya. Nah, mungkin karena nggak bisa tidur nggak. Padahal makannya nggak sih. Makanya nggak banyak. Nggak. Ya mungkin karena nggak bisa tidur ya. Ini Mbak sering jogging gitu nggak sih, kayak lari pagi atau ikut senam gitu? Senam. Itu sebulan sekali kan di puskesmas ada. Oh, ada. Ikut prolanis itu loh. Itu kan senam. Nah kalau pagi ya kalau nggak sakit aku jalan pagi di lapangan itu loh, bulu tangkis. Terus nanti kalau nggak itu apa video itu saya di luar gitu. Oh iya. Jogging sendiri. Kadang kalau nggak mampu apa berdiri ya duduk. Tetap olahraga itu ya. Tetap olahraga. Ya ini pertama saya mau ngasih pendidikan kesehatan terkait pencegahan komplikasi diabetes mellitus. Karena kan DM-nya kan agak tinggi ya tadi ya. Nah ini maksudnya komplikasi itu tuh kita harus mengontrol diabetes mellitus biar tidak terjadi penyakit-penyakit lain gitu. Soalnya kan kalau DM yang nggak terkontrol bisa menimbulkan atau menyebabkan penyakit-penyakit lain Mbak. Nah apa saja penyakitnya itu ada seperti katarak. Jadi kalau gulanya nggak kontrol nanti dapat menyebabkan katarak. Terus penyakit di jantung itu DM itu juga bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan gagal ginjal juga, bisa menyebabkan luka pada kulit, luka kering atau basah, lalu bisa menyebabkan stroke juga. Atau tadi kalau misalnya nggak
nggak banyak gerak atau nggak banyak aktivitas fisik itu bisa menyebabkan stroke. Sama tadi hipertensi. Nah hipertensi juga yang sering ya Bu. Kalau DM itu biasanya sering hipertensi. Nah terus apa saja sih yang bisa dilakukan agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Maksudnya kita juga harus tetap mengontrol gulanya itu dengan melakukan apa saja. Itu yang pertama ada minum obat secara teratur, itu harus sesuai anjuran dokter juga Mbak. Jadi nggak boleh mengubah-ubah dosis dokter atau ya sehari satu metformin. Ya itu sesuai anjuran ya. Iya. Itu ada obatnya. Ya itu harus tetap sesuai anjuran, itu harus diminum. Iya. Sama. Tapi ini agak turun jadinya enggak minum ya. Iya. Ya enggak apa-apa. Kan lagi ini agak tinggi, mungkin ya minum lagi. Iya. Nah, sama tetap jaga kadar gula darahnya dengan melakukan ini cek GDS rutin, tapi mungkin sebulan sekali sih Mbak. Jangan terlalu sering juga. Cek gula darah. Oh iya. GDS itu gula darah sewaktu gitu. Ya. Terus latihan fisik ini juga penting Mbak, karena kalau enggak latihan fisik atau misalnya kayak enggak senam, enggak digerak-gerakin itu bisa menyebabkan stroke. Sangat berpotensi menyebabkan stroke gitu. Kayak jogging, senam. Nanti saya ingin mengajarkan Novianto senam diabetes. Sudah pernah diajarin di puskesmas belum? Ya senamnya senam refleksi itu. Oh iya, nanti saya mau ngajarin senam kaki ya Mbak. Senam kaki. Oke. Kelihatannya udah pernah ya. Ya tapi enggak sama mungkin. Iya. Oke. Sama kalau bisa periksa mata secara teratur. Ya karena kan udah lanjut usia dan ditambah ada diabetes juga. Itu dianjurkan periksa mata. Kali waspada juga jika ada kesemutan. Kalau udah merasa kesemutan itu mending kontrol aja Mbak. Soalnya kan kalau DM itu memang kakinya tuh sering kesemutan, apalagi HT juga, hipertensi juga kan itu juga sering kesemutan. Nah terus tetap menjaga makan makanan sehat yang bergizi dan sesuai diet hipertensi dan diet DM. Nah kalau untuk DM sendiri itu tuh ada anjurannya dari segi jumlah, jenis makanannya, dan jadwalnya. Nah kalau jumlahnya itu disarankannya porsi sedang, jadi jangan terlalu banyak, dibanyakin sayurnya daripada nasinya gitu. Nah rendah kolesterol disarankan juga, rendah kolesterol, jadi jangan jeroan-jeroan gitu, jangan. Terus gorengan-gorengan juga dibatasin. Ya, terus hindari juga makanan yang mengandung gula sama karbohidrat. Maksudnya karbohidrat kayak nasi, jagung, ubi-ubian itu dihindari, gula itu dihindari. Nah, gulanya itu bisa diganti dengan sakarin. Pernah dengar sakarin enggak? Nah, ya itu bisa diganti dengan itu. Atau malah kalau bisa tanpa gula. Gitu, untuk mencegah kadar gulanya naik gitu. Nah, terus untuk jadwalnya nih, jadwal makannya itu dianjurkannya 3 kali sehari, masih 3 kali sehari. Iya, sama 2 kali snack, tapi yang rendah gula. Nah, sudah Mbak. Oh ya, ini ada 5 pilar manajemen DM dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Itu ada pendidikan, jadi kalau bisa itu Mbak sering ke puskesmas untuk tiap bulan. Iya. Sudah ya. Rutin. Oh, okay. Biasanya kan ada pendidikan kesehatan gitu ya. Ya itu harus ya biar tahu tanda gejalanya, tahu komplikasinya, tahu penyebabnya itu. Lalu diet ya tadi yang sudah saya jelaskan yang jumlah, jenis, jadwal itu kalau bisa dilakukan. Ya, terus aktivitas fisik itu seperti tadi senam-senam kecil-kecil kan nanti tuh yang saya ajarkan tuh cukup mudah Mbak. Jadi bisa dilakukan setiap hari gitu. Waktunya ya minimal 20 menitan lah Mbak. Ya, terus untuk pengobatannya itu kan udah rutin nih, tapi jangan mengubah dosis-dosis dari dokter, jangan mengubah obat-obat, maksudnya jangan mencoba-coba. Jadi kalau bisa tetap sesuai anjuran dokter. Lalu pemantauan atau cek gula darah, nah itu minimal sebulan sekali. Sampon ini pendidikan kesehatannya. Lalu mau saya ajarkan terkait senam diabetes. Manfaatnya apa sih Mbak? Ini manfaatnya itu untuk mengontrol gula darah, terus untuk membakar gula darah dalam tubuh yang tinggi tadi itu dibakar dengan cara senam-senam dengan aktivitas fisik gitu. Nah karena Mbak udah termasuknya lanjut usia, walaupun udah masih seger ya Mbak. Seger apa tuh Mbak?
Iya, udah tua loh. Iya udah tuh tapi masih segar. Tapi 72. iya. Tapi tetap kalau senam jangan yang terlalu misal kayak aerobik itu jangan. Oh, tapi nggak di puskesmas kan bertahap. Oh bertahap. Iya, dari apa? Ini refleksi. Refleksi, iya. Refleksi, habis refleksi nanti gerakan agak keras. Agak keras. Jadi bertahap. Bertahap. Tapi masih kuat. Alhamdulillah. Masih kuat. Kemarin iya. itu di Bumi Rejo itu aku juga ikut. Oh yang Jalan sehat. Jalan sehat. Oh ikut. Saya juga di situ. Saya juga di situ. Ya, mobil masih saya, ya alhamdulillah masih kuat. Ya, iya. Tapi ya itu habis itu kok berapa 3 hari ya baru sakit. Ya alhamdulillah Masih ini ya, alhamdulillah. Ngetes jantung saya juga masih kuat enggak? Iya, aku jalan seperti ini. Bayi sebelah itu basah. Oh basah, Iya. ikut basah? Enggak. Oh enggak ikut. Bubi itu sebenarnya memaksa, bukan memaksa, tapi saya tuh mencoba kekuatan diri saya itu sampai mana. Nggih, bagus sih Bu kalau menurut Iya. saya. Soalnya itu malah yang bikin sehat kan jalan-jalan biar bakar kalori. Iya. Bakar gula darahnya juga gitu. Nah, kalau di sini saya mau ngajarin yang gampang-gampang aja yang Iya, bisa iya. dilakukan setiap hari Iya, ya, Mbak. iya. Ini senam kaki namanya. Nah, ini saya ajarkan nanti Mbak Bianto ikut ya. Iya. Gini. Jadi pertama itu kayak gini. Ini selama 10 kali 10 kali 1 2 3 4 5 6 7. Lah ini dilakukan selama sebanyak 2 kali. Jadi kayak gini 10 kali itu 2 kali. Jadi 20 kali lah. Iya, 20 kali. Terus yang kedua gini kakinya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu juga sama 20 kali juga. Lalu yang ketiga itu bisa diayun-ayunkan. Ini agak pendek ya. Ayun-ayun gini. Apa? Kayak yang Enggak apa-apa gini aja enggak apa-apa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu juga 20 kali. Nah, lalu kayak gini, Mbak. Nah, ini selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, udah. Lalu gerakan kayak membentuk angka pakai kaki. Pernah ya? Ya. Ada ya. 1 2 3 Sampai tak lakukan. 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Ini sering tak Sering lakukan. ya, alhamdulillah. Nggih. Kalau enggak ininya kaku, Mbak. Iya, kaku, bener. Dan itu bisa menyebabkan stroke ya kalau kayak gitu. Kalau ini kan sudah ya alhamdulillah. Alhamdulillah dengan umur segini masih seger gara-gara rutin itu ya. Ya kalau pas nggak sakit aku rutin. Iya. Kayak seminggu 2 kali apa berapa tak hitung 10 menit. Nggih, gitu sih Mbak. Itu Iya. bisa diterapkan sehari-hari. Iya. Kalau bisa malah setiap hari. Tapi kalau lagi sakit ya jangan dulu. Istirahat dulu aja. Iya, ini baru nggak enak badan. Iya. Iya, Mbak. Nah, tadi setelah saya berikan penjelasan terkait pendidikan kesehatan, Mbak Bianto sudah mulai tahu apa saja komplikasinya DM yang kalau nggak dikontrol DM-nya bisa apa saja? Stroke, Nggih. ginjal, Nggih. jantung, Nggih. katarak, Nggih. terus apa? Ginjal udah ya tadi ya. Terus udah apa itu? Nggih. 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 Sama kalau cara pencegahannya gimana aja, dengan apa aja? Makan yang teratur. Nggih. Sehari 3 kali dengan Betul. porsi yang jangan terlalu banyak protein. Apa kok protein? Karbohidrat. Karbohidrat. Terus apa? Makanan kecil 2 kali. Iya benar. Ya itu toh tidak minum
manis, bener. gula, sebaiknya sakarin, Nggih. aktivitasnya senam, Nggih. ya itu. Nggih. Udah itu lah. Nggih, bener nggih. 100. Nggih, ampun. Mungkin cukup dari saya untuk Iya. pendidikan kesehatannya, semoga bermanfaat. Amin, Sama iya. semoga senamnya dilakukan ya setiap hari. Iya. Ya kadang di itu Iya, sambil- jogging-jogging.